Ya, saya ingin membacakan puisi judulnya Demokrasi Kebun Binatang. Mari kita pergi ke kebun binatang bersama-sama karena kita ingin mendengar gagasan pimpinan baru kota para hewan itu. Pimpinan baru kebun binatang ingin mereposisi sebuah kandang. Dan kandang itu kandang yang penting posisinya. Kandang itu berpagar kawat yang cantik ornamennya, tinggi oleh siapapun tak terlompati, kekar dan oleh siapapun tak tergoyahkan. 10 hektar luasnya. Di dalamnya ada danau, padang rumput, belukar, dan gua. Penduduk kandang itu perkutut, burung hantu, kucing dan rusa, kelinci, kancil, anjing, kijang, kerbau, keledai, domba, monyet, kambing, sapi, jerapah, gajah, dan kuda. Pak Kepala Kebun Binatang berminat benar memasukkan serigala ke dalam kandang besar itu karena katanya sudah 34 tahun lamanya makhluk itu berada di luar sana. Alasannya adalah bahwa demokrasi hewan harus ditegakkan, termasuk demokrasi serigala. Nah, menurut serigala, ukuran demokrasi adalah sama-sama hewan. Dan gagasan ini dengan gigih didukung Kepala Kebun Binatang ke-17. Hewan lainnya itu tak setuju. Menurut mereka, definisi demokrasi adalah sama-sama hewan yang tidak memakan satu sama lain, tak memangsa satu sama lain. Pak Kepala ganjilnya tak menerima logika ini dan tetap berpihak pada definisi demokrasi serigala. Keesokan harinya, ketika penghuni kebun binatang usai makan pagi, dia membawa seekor hewan berkaki 4 ke depan kandang itu. Kalian, tengoklah makhluk penyabar ini. Perhatikan bulunya yang bersih berkilat, telinganya yang lemas terkulai, dan bahasa badannya yang sopan. Nah, kan dia jinak dan baik hati, kata Pak Kepala. Ke-17 hewan itu berteriak, "Loh, kan serigala yang memakai jaket kulit kambing dan memakai telinga kambing palsu." Seru mereka. Biar menyamar seperti apa Pak Kepala, kami tetap kenal betul bau keringat badannya. 24 jam kemudian, Kepala Kebun Binatang datang ke depan pintu kandang. Nah, menuntun lagi makhluk itu. Saya minta kalian dengan hati terbuka tolong memperhatikan ciptaan Tuhan ini. Perhatikan tingkah lakunya yang mandiri, matanya yang matanya yang bening dan suci, ekspresi luhurnya budi pekerti. Nah, bukankah dia jinak dan baik hati? Tanyanya. Ke-17 hewan penghuni kandang bersorak. Ya, menyamar lagi. Itu serigala yang memakai rompi bulu domba dan memakai tanduk domba palsu. Seru mereka. Biar menyamar seperti apapun Pak Kepala, biar bulunya wol putih seperti domba Australia, kami tetap kenal gigi dan taringnya yang runcing-runcing itu. Kepala Kebun Binatang tampak kesal. Gerahamnya gemeletup dan hidungnya bergerak-gerak. Bagaimana ini kalian? Kok tidak menghormati demokrasi serigala? Hargailah hak asasi hewan.
Artinya jangan mengucilkan hewan apapun, katanya. Ke-17 hewan penghuni kandang berebutan bicara. Bagi kami, hak asasi hewan adalah tidak mempertakuti hewan yang lain. Serigala ini dulu 42 tahun yang lalu, juga 34 tahun yang lalu, bukan saja mempertakuti, tetapi memakan daging penghuni kandang yang lain. Buas sekali dia. Bekas ceceran darah mangsanya masih melekat di pagar kandang. Pak Kepala kok seperti tidak belajar biologi? Dulu 34 tahun silam, di mana Pak Kepala? Kepala kebun binatang tidak pernah menjawab pertanyaan ini. Hewan-hewan itu berebutan bicara. Bagaimana Pak Kepala ini? Kalau dia terus bertahan dengan definisi demokrasinya itu, jangan-jangan nanti bukan saja serigala, tetapi dimasukkan juga macan, singa, ular kobra ke dalam kandang kita ini. Kepala kebun binatang tidak pernah menjawab pertanyaan ini. Pelan-pelan dia lesu berjalan pulang ke kantor kebun binatang. Serigala itu menutupkan rompi bulu domba dan tanduk palsu domba kepada kepala kebun binatang. Lalu dia melarikan diri ke dalam belukar bersembunyi. Barangkali kepala kebun binatang membuang kedua titipan itu, atau masih juga menyimpannya. Siapa yang melihatnya? Ya, siapa yang melihatnya? Apakah Anda atau saya? Ya, demikian puisi yang cukup seru. Demokrasi kebun binatang, Democracy of the Soul. Itu puisi yang ditulis oleh Taufik Ismail dalam Dust on Dust, debu di atas debu, Jilid 3. Terima kasih Pak Taufik Ismail untuk hadiah bukunya, dan saya sudah membacakan puisi ini. Tuhan memberkati Bapak, semoga selalu sehat dan terus bahagia, terus menginspirasi, dan terus mencipta puisi-puisi yang keren. Terima kasih, semoga Anda mendengarnya atau siapapun yang mendengar puisi ini bisa mengambil manfaatnya. Amin.